Subscribe to this channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Cipta Sukmawardana, study number 22411177 from management class 22B. In this video, I will explain the material from the economic statistics course. Let's just get straight into the discussion. Slide number 1. Statistika teknik sampling. Statistika teknik sampling merupakan cabang metode pengambilan sampel dalam statistik. Pada presentasi ini, kita akan mempelajari tentang teknik sampling, tujuan penggunaannya dalam statistik, dan metode-metode umum yang digunakan. Slide yang kedua, apakah itu sampling? Yang pertama, definisi sampling, yaitu sampling merupakan proses pengambilan sampel dari suatu populasi yang dapat merepresentasikan secara akurat karakteristik dari populasi secara keseluruhan. Yang kedua, ketepatan sampling. Ketepatan pengambilan sampel dapat ditingkatkan dengan cara menghindari bias dan menggunakan teknik sampling yang tepat dengan ukuran sampel yang cukup besar. Kegunaan sampling. Yang ketiga, kegunaan sampling. Sampling digunakan untuk menghemat waktu dan biaya daripada melakukan survei pada seluruh populasi. Mengumpulkan data secara efektif adalah tujuan utama dari sampling. Yang keempat, bagaimana sampling bekerja? Sampling mencoba untuk membuat penafsiran dan kesimpulan tentang seluruh populasi hanya berdasarkan data yang dikumpulkan dari sampel yang direpresentasikan. Slide yang ketiga, metode sampling yang umum digunakan. Poin yang pertama, sampling acak sederhana, yaitu setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih ke dalam sampel. Poin yang kedua, sampling berstrata, yaitu anggota sampel dipilih dari populasi yang telah dibagi ke dalam kelompok dengan karakteristik yang sama. Poin yang ketiga, sampling cluster, yaitu sampel dipilih secara acak dari kelompok-kelompok dalam populasi, bukan pada individu pada tiap kelompok. Poin yang keempat yaitu sampling sistematis, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan sistem atau pola tertentu. Slide yang keempat, kelebihan dan kekurangan masing-masing metode sampling. Poin yang pertama, sampling acak sederhana, yaitu keuntungan mudah digunakan, kekurangan cenderung menghasilkan sampel yang tidak representatif. Poin yang kedua, sampling berstrata. Keuntungannya representatif, kekurangan yaitu sulit mengklasifikasikan populasi dalam kelas yang tepat. Poin yang ketiga yaitu sampling cluster. Keuntungannya hemat biaya. Kekurangan bisa jadi lebih tidak representatif. Poin yang keempat yaitu sampling sistematis. Keuntungannya hasil sampel yang teratur dan mudah digunakan. Kekurangannya yaitu sampel yang mungkin bergerak dalam pola tertentu. Slide yang kelima, penerapan teknik sampling dalam penelitian. Yang pertama, data survei. Contoh data dari survei yaitu pertanyaan mengenai pendapat masyarakat mengenai suatu produk atau produk yang sedang diminati. Yang kedua, data kuantitatif.
Data kuantitatif yaitu data yang terukur secara kuantitatif, seperti pendapatan atau persentase pendapatan masyarakat. Data kualitatif, yang ketiga, data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang yang deskriptif atau unik. Nah, seperti wawancara tentang pengalaman belajar suatu subjek. Slide yang ke-6, penggunaan teknik sampling dalam penelitian. Yang pertama, kualitas pendidikan. Nah, pengambilan sampel beberapa siswa dari masing-masing kelas untuk menilai kualitas pendidikan. Yang kedua, kesehatan. Nah, pengambilan sampel orang-orang untuk mempelajari penyakit tertentu dan ditemukan solusi penanganannya. Yang ketiga, sosial ekonomi. Pengambilan sampel penduduk dari beberapa wilayah untuk mempelajari status ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Slide yang ketujuh yaitu kesimpulan. Yang pertama, statistika teknik sampling. Nah, merupakan cabang statistik dengan penggunaan sampel dari populasi tertentu yang diperlukan untuk memperkirakan dan menetapkan sifat-sifat dari populasi secara keseluruhan. Nah, yang kedua, penerapan dalam penelitian. Teknik sampling penting digunakan dalam penelitian sebab dapat menghemat waktu dan biaya serta mempercepat pengumpulan data. Nah, yang ketiga, kesimpulan. Menggunakan teknik sampling yang tepat serta berkualitas, data yang teruji dengan baik akan menghasilkan kesimpulan yang valid dalam penelitian, sehingga dapat memberikan rekomendasi dan informasi yang dibutuhkan. Yang terakhir, slide ke-8, yaitu rekomendasi. Dalam menggunakan teknik sampling, pertimbangkan karakteristik populasi dan ukuran sampel yang digunakan. Pastikan bahwa ukuran sampel dan metode pengambilan sampel yang digunakan dapat menghasilkan data yang representatif dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam penelitian. Okay, that's all I can discuss in this video. Thank you. See you later.